sambil dia lus-lus. Ulama ini pakai lidahnya supaya darahnya tidak mengalir. Itu hebatnya. Kenapa ulama bisa begitu dihargakan oleh Allah? Karena beliau ibadah kepada Allah. Tapi ada tidak jalannya supaya tidak bahaya? Tidak ada, memang bahaya. Katanya Imam Ghazali, wahakada yajibu antakuna, katanya. Yajibu di sini yahib. Demikian itu pasti terjadi bagi orang yang ibadah. Pasti. Seperti katanya Imam Ghazali, kejadian-kejadian kepada para ulama. Atau kan contohnya kita pergi berdakwah ke tempat orang joget atau minum, pasti terjadi bahaya. Benar enggak itu? Kita ajak sholat di kafe, misalnya ayo kita sama sholat, kita azan di kafe, ngamuk dan orang, ngamuk dia. Padahal untuk kebahagiaan dia, kebahagiaan mereka. Tapi itulah bahayanya. Wajib dijumpai kalau kita ibadah, pasti sakit. Pasti apa? Menjumpai bahaya. Tidak ada jalan yang lain. Wahakada yajibu antakuna. Yang demikian itu pasti dijumpai oleh para ulama. Makanya kita sabar saja. Kalau ibadah sabar. Kalau mau surga, ya hadapi kesulitan itu. Mau surga atau neraka ini? Surga. Kalau kita mau surga, hadapi kesulitan, hadapi bahaya. Dan juga kita akan mati juga. Pasti kita mati. Daripada mati masuk neraka, lebih baik mati masuk surga. Maka kita dakwah aja, kita ibadah kepada Allah. Kenapa ini pasti terjadi kepada orang yang ibadah? Li'annaha thariqul jannah. Ini masalahnya. Karena ibadah ini adalah jalan surga. Terus surga itu tidak main-main. Surga itu bukan buatan manusia, itu langsung buatan Allah. Itu sebabnya bahaya. Itu sebabnya banyak ujian bagi orang yang beribadah kepada Allah. Fayasiru hadza tasdiqan. Ini jadi kebenaran yang disampaikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kejadian-kejadian sulit ini memang kebenaran dari Nabi. Ini berdasarkan Nabi juga. Orang ibadah pasti mendapatkan kesulitan. Sebagaimana sabda Nabi, ala wa innal jannata hubbat bil makarih. Ketahuilah, ala, ketahuilah. Wa innal jannata hubbat bil makarih. Sesungguhnya surga itu dikelilingi oleh yang tidak disuka-sukai. Surga ini dikelilingi oleh yang tidak disukai. Maksudnya di dunia ini kalau kita ibadah pasti kita jumpai kesulitan, bahaya. Pasti kita menjumpai hal-hal yang tidak kita inginkan. Ini sabda Nabi. Makanya kalau kita hadapi kesulitan di dalam ibadah, tenang aja, santai. Memang itu harus terjadi. Jangan ini baru dipelototkan matanya, nangis kita. Apa? Mau ajak saya sholat ya? Ngilang gini, minta. Lalu suntai di ketakutan. Jangan. Udah hadapi, karena ini pasti terjadi. Bahkan orang yang dakwah, orang yang ibadah, yang betul-betul karena Allah, banyak yang mati karena dia ibadah kepada Allah. Masa kita sekedar diplotot begini kita takut? Tidak usah, santai aja. Kalau tidak mau sekali, 2 kali. Yuk kita sholat, teman. Oh, kamu, kita terang saja. Teh, dong, sholat. Nah, sekali.
cepet sembahyang. Enak wah, demilik malik. Ajak terus. Ayo teman kita sholat. Repot kamu. Rayu lagi, ayo saudaraku, kita sholat. Begitu terus. Maka ia bangunin, pakai lanting kemarin. Saya betul. Terus aja. Lama kelamaan insya Allah. Jangan ini sekali ajak temannya. Tahajud. Hilang. Ketakutan kita karena dia melontot, takut kita. Terus tidak berani datang lagi. Jangan begitu. Terus kita selamatkan teman kita. Ayo bangun tahajud. Ayo bangun sholat subuh. Ayo saudaraku. Terus baik-baik. Jangan ini sekali membangun. Betul. Apa? Turas. Melenet. Ditawar dengan ngatok. Kalau enggak mau, tadi kita datangi, saudaraku, ayo bangun. Mari kita datang ngantok kita nih. Kakak turas sorga nih teman. Bahkan orang, ya Allah, nenek gaji dengan memang diajak untuk kebaikan sulit, memang harus begitu. Sabar. Kalau dia tidak mau bangun teman kita, ambilkan air dia. Kita gini kalau mukanya bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Bukan bangunnya begini. Jadi maksudnya di sini Imam Ghazali menjelaskan kita istiqomah, maksudnya mengajak teman untuk berbuat baik itu istiqomah. Jangan kecut, jangan gentah. Biarkan nyawa ini melayang tapi tempatnya surga, ya enggak? Jangan nyawa melayang di api neraka tempatnya, jangan. Lebih baik kita mati masuk surga. Itu keinginan kita. Memang kan pasti mati ini. Ada yang nggak mati ini? Gak mungkin ada. Ada yang lebih seperti Nabi Khidir di sini. Tapi di Nabi Khidir pun akan mati. Nabi Isa pun akan mati. Jibril pun akan mati. Israfil pun akan mati. Pencabut nyawa pun mati. Pencabut nyawa pasti mati. Apalagi kelas kita yang makannya adalah durian, mati kita. Pokoknya kita akan mati. Makanya jangan takutlah. Dan ini pasti kita hadapi. Ujian, ditantang oleh para raja, dimusuhi para raja. Memang sudah lumrah ini. Jangan kita bingung-bingung, itu dibenci oleh raja, itu dibenci oleh pemerintah. Memang begitu orang dakwah, harus dibenci, harus disakiti. Memang begitu. Ini karena apa? Karena orang yang dakwah itu tempatnya surga. Kalau sudah Imam Ghazali ini kan pengalaman, dia penelitiannya luar biasa, ulama besar ini Imam Ghazali. Dia kalah profesor, doktor beliau ini. Dia penelitiannya betul-betul cara penelitiannya. Kalau profesor doktor kan tak ada ceritanya ngarang Minhajul Abidin. Beliau ngarang Minhajul Abidin, tidak pernah sekolah sampai S3. Tapi beliau profesor doktor, kalah profesor doktor. Imam Ghazali karena beliau ngarang kitab Minhajul Abidin. Bahkan beliau mengarang kitab Ihya Ulumuddin 4 jilid ini. Coba kita berapa jilid yang kita sudah karang? Jadi sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ala wa innal jannata huffat bil makarih
Wa innan nara huffat bisyahwah. Wa innal jannata huffat bil makarih. Sesungguhnya surga itu dikelilingi oleh yang kita tidak sukai. Wa innan nara huffat bisyahwat. Dan sedangkan api neraka huffat bisyahwat, dikelilingi dengan yang enak-enak, yang diinginkan oleh syahwat. Lalu bekedek, lalu makan makanan, itu syahwat, nikmat. Nonton hibur-hiburan, itu neraka. Hibur-hiburan sehingga kita lupa sholat, neraka itu. Memang enak memang, tapi balasannya apa? Api neraka. Masuk ke tempat-tempat hibur-hiburan, tempat orang mabuk-mabukan. Enak memang rupanya, tapi tempatnya neraka. Akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ditaruh oleh Allah Subhanahu wa taala di siksaan yang luar biasa. Sekalipun dia enak di dunia ini, syahwat. Makanya neraka itu dikelilingi oleh apa? Syahwat. Dikelilingi oleh yang indah-indah. Sedangkan ibadah itu dikelilingi oleh yang tidak disuka. Satu contoh sekarang, ayo. Ini sulitnya yang namanya surga, ini sulitnya yang namanya ibadah. Misalnya kita nonton hiburan. Terus agama mengatakan kalau sudah azan sholat di awal itu siapa yang ngomong begitu? Agama. Tapi kalau kita nonton hibur-hiburan, duduk begini, sedang asyiknya kita nonton hiburan, lalu datang azan memanggil, Allahu Akbar, Allahu Akbar, manggil, takbir. Azan tiba. Saya tanya kalian ini sedang hibur atau duduk-duduk melihat pantai? Maka sama si dia misalnya. Duduk sedang hibur gini asik. Datang suara azan. Saya tanya kalian, apakah kalian langsung begitu mendengar azan? Ini kalau kebiasaan golibnya ini, kita dengar ini kebiasaan bukan kita ya. Kalau kebiasaan ini maksudnya kebiasaan. Kalau begitu azan datang, dalam keadaan kita asik menonton, asik dalam hiburan, apakah langsung kita ringan rasanya kita sholat atau sulit rasanya? Ayo saya tanya. Itu maksudnya di sini Imam Ghazali, ibadah itu memang sulit. Siapa yang langsung mengalahkan nafsunya, begitu azan tiba, sedang enak si dia duduk sama kita, pun belum habis pembicaraan, terus azan datang, dek, yuk kita sholat. Dan luar biasa kita dapat sholat. Atau kita sedang nonton di bioskop, azan datang, udah dulu lebihan film dulu. Pasti di dalam hati kita mengatakan dulu lebihan film. Tenang, semeton, baru dulu. Pasti asik dia nonton. Hanya ala sholat, dipanggil lagi ala sholat. Mari kita sholat. Dulu lah, jangan film. Perang nih, dulu dong. Pasti asik. Apalagi kita misalnya nonton sepak bola misalnya. Baru ini jam 3 mulainya. Terus datang azan asar. Sedang mau gol ini. Ini kok. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dojo kita gol ini,
Pasti tidak mau langsung bangun, itu sulit rasanya. Sulit tidak rasanya mau sholat? Apalagi pemain sepak bola, sulit tidak rasanya mau sholat? Sulit. Sedang asiknya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada tak juri yang mengatakan sudah azan Allahu Akbar, Allah sudah azan daraan. Sedang azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa juri mengatakan pit 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 pit. Ngomong sudah pemain. Ada apa? Diam sebentar, kita dengar azan. Ada enggak juri begitu? Karena sudah azan, saudara-saudara berhenti main sepak bola. Ada enggak? Nggak ada. Pasti juri terus, Allah Akbar, terus main terus. Tamak. Begitu.